Jumpa lagi bersama Miss Dwi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Ilmu Pekerti. Anak-anak, kita masuk ke tema yang ketiga, yaitu Allah mengasihi dunia. Allah sangat mengasihi dunia atau manusia yang ada di dunia ini. Buktinya Allah memberikan janji induk, yaitu untuk mengirimkan Sang Juru Selamat datang ke dunia dan menebus dosa kita. Anak-anak, Allah kita adalah Allah yang setia. Artinya Allah yang selalu menepati janji-janjinya di dalam hidup kita. Nah, pelajaran kita hari ini, kita mau melihat bagaimana janji Tuhan itu digenapi di dalam hidup manusia, yaitu melalui kelahiran Yesus Kristus. Mari kita akan saksikan kisah kelahirannya. Matius 1, Lukas 2 ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kisah kelahiran Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang berada di surga, dia rela merendahkan dirinya dan lahir ke dunia hanya untuk apa anak-anak? Menebus dosa kita manusia supaya kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal.
Ingat, keselamatan adalah anugerah yang terbesar di dalam hidup kita yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus menjaga keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita dengan mempertahankan iman kita kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa nantikan video-video selanjutnya supaya anak-anak tidak ketinggalan